Halo teman-teman, di konten kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana cara menggunakan auto correction menggunakan GDocs. Jadi fungsi auto correction ini adalah untuk mengetahui spelling dan grammar tulisan kita, gitu kan. Baik berupa esai, skripsi, atau tulisan-tulisan lainnya yang dimana dia akan mendeteksi kalimat-kalimat yang typo atau misalkan kata-kata yang tidak sesuai seperti itu. Jadi fungsi GDocs tersendiri ini bentuknya online, jadi kita akan dengan mudahnya mengetahui, mengkoreksi di mana kalimat atau kata-kata yang salah pada tulisan kita. Seperti itu. Jadi caranya adalah kita bisa langsung pertama kita upload file yang ada di yang ada di folder komputer kita pilih, terus kemudian kita upload. Ingat ya, bentuknya harusnya GDocs. Tapi pada contoh kali ini saya akan mencontohkan, saya akan mengcopy paste saja dari beberapa tulisan, terus kemudian dalam bentuk GDocs ini saya buat. Terus kemudian nanti caranya seperti itu agar mempermudah atau mengetahui kita di mana sih cara fiturnya. Jadi teman-teman kalau misalkan untuk yang upload, nanti teman-teman tinggal buka filenya aja terus double klik, nanti dengan sendirinya akan masuk ke GDocs tersendiri asalkan bentuknya itu words ya. Tipe filenya itu adalah .words gitu. Jadi itu akan memudahkan. Nah, oke, di sini saya sudah mengcopy paste. Sebetulnya di Word tersendiri juga di MS Word, gak harus di GDocs itu sudah ada autofill. Jadi yang ada tulisan merahnya ini biasanya mengindikasikan bahwa ada spelling grammar yang salah seperti itu. Tapi beberapa words ada yang fitur auto langsung aktif atau enggak, bahkan mungkin beberapa yang aktif itu biasanya yang menggunakan lisensi yang yang berbayar ya, atau mempunyai lisensi. Tapi kalau misalkan yang crack mungkin beberapa aktif ataupun enggak, jadi seperti itu. Jadi maka saya akan menggunakan secara online menggunakan GDocs. Kalian harus mengupload dulu ke G Drive. Setelah mengupload ke G Drive, kemudian kalian double klik buka G Drive, terus kemudian double klik file yang kalian mau koreksi, terus kemudian sehingga bentuknya adalah .gdocs.google.com. Nah, seperti itu. Caranya adalah kita gampang banget di menu bar di sini nih, kita pilih ke alat. Nah, di sini alat, terus kemudian kita ke alat dan kita pilih di sini adalah pemeriksaan ejaan tata bahasa. Jadi ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Jadi tergantung ya. Jadi spellingnya itu tergantung, kalau tulisan kalian bahasa Inggris atau skripsi atau tulisan lainnya itu akan otomatis juga. Tapi kalau bahasa Indonesia dia akan menyesuaikan. Atau mungkin nanti terhadap fitur yang bahasa Indonesia gitu, pilihan. Nah, terus kemudian kita pilih di sini. Nah, ini akan secara otomatis membaca. Pertama, dia dalam kalimat ini dia menemukan bahwa kata kata yang salah gitu kan. Di sini ada menjadi, terus kemudian secara otomatis kita terima, misalkan di sini terima, terus kemudian dia di dalam, terus kemudian disingkirkan, terus juga memiliki dan sebagainya. Jadi fungsi ini sangat mudah karena akan mempermudah kita bagaimana mengkoreksi tulisan-tulisan atau typo, memungkinkan spasinya kurang dan hal-hal yang lain. Jadi kayak misalkan tulisannya banyak dalam bentuk skripsi, itu akan sangat menyusahkan. Jadi kalian tinggal menguploadnya ke G Drive, terus kemudian double klik sampai membuka file dalam bentuk gdocs.google.com. Nah, perlu kalian ketahui kalau misalkan bentuknya skripsi, terus kemudian kalian upload ke ke GDocs, itu formatnya beberapa ada yang hilang dari mulai nanti daftar isi dan hal-hal yang lain. Jadi saya reminder bahwa sebaiknya kalau misalkan mau double dua device, kayak misalkan ini open di sini, open satunya lagi di sana, supaya mengkoreksinya agar format-format atau fungsi yang dalam yang sudah ada di Microsoft Word itu tidak terganggu. Jadi seperti itu. Jadi nanti formatnya akan berbeda dan berubah. Jadi ketika kita download misalkan di file yang ini, terus kemudian buka di Microsoft Word, berdasarkan pengalaman itu file atau format yang sudah kita rancang itu akan acak-acakan atau misalkan tidak tersusun. Dari mulai misalkan kita menggunakan level 1, level 2 dan level 3 menjadi daftar isi, autofill daftar isi, automation, itu beberapa ada yang hilang seperti itu. Jadi saya sarankan sih untuk dua device. Jadi kayak ini kita upload di sini supaya mengetahui kesalahannya, satu lagi kita di file Microsoft Word supaya kita mengetahui kesalahan tersendiri. Itu sih opsi dari saya. Jadi kalau teman-teman tidak begitu ada format-format lain, silahkan upload saja dan kemudian download kayak gitu, atau mau ngedit ulang terserah. Jika memang akan meribetkan, kayak skripsi kan mungkin totalnya kan 100 halaman dan sebagainya, itu akan menyusahkan. Oke, itu saja sih sebetulnya, sangat simpel. Tapi saya akan memberikan wawasan insight yang dimana teman-teman bisa menjadi rekomendasi atau pilihan. Bukan hanya penyelesaian dari kayak gini caranya doang, tapi kayak ada beberapa insight yang resiko atau yang terjadi ketika kalian menggunakan GDocs tersendiri, menggunakan auto ejaan koreksi gini, auto spell kayak gitu. Oke, itu saja, terima kasih.